bahwasanya kita lebih butuh dengan pahala sedekah daripada orang miskin dengan fisik sedekah kita. Bisa ditangkap nggak? Saya ulangi ya. Jadi seorang muslim itu kalau mau sampai pada level yang kedua tadi ini, yang bagus ini, dia harus merenungi dan menanamkan dalam dirinya prinsip, saya lebih butuh dengan pahala sedekahnya. Target dia sedekah, dia nggak pusing siapa yang terima, nggak penting itu. Mau orang yang sama, mau orang yang berbeda, mau dia jujur, mau dia bohong, nggak usah pusing. Kita yang penting sedekah. Karena target kita itu. Ya, pernah kami jelaskan tuh ya, di kitab zakat dulu ada bab sedekah. Kalau ada orang datang di majelis kita ini bawa proposal masjid, ini ayo kita nyumbang 1 miliar, kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu dia bohong, oh ternyata orangnya tipu. Kita rugi? Enggak. Sama sekali enggak. Inna malu bin niat. Semua sudah dengan niatnya. Kita niat mau nyumbang masjid dapat pahalanya. Dia niat nipu, dia dihukum. Selesai. Berarti kan tidak perlu kita tahu orang ini jujur atau tidak. Kecuali atau dia ini nanti pakai maksiat atau tidak. Nggak penting. Kecuali kita tahu dia memang jelas-jelas mau pakai untuk narkotika. Dia pakai untuk berzina. Jangan dikasih. Tapi kalau kita tidak tahu. Contoh misalnya kita tahu anak kita ini akan pakai narkotika. Kita nggak kasih duit. Nah itu bukan pelit namanya. Karena kita tahu dipakai maksiat. Tapi kalau orang miskin di pinggir jalan. Syaitan bisikin, itu kayaknya anak pinjaman. Kayaknya dia pura-pura. Itu syaitan. Masa kita mau ikuti syaitan? Kita ini manusia atau syaitan nih? Gitu. Ya, syaitan selalu bisikin begitu. Dia perintahkan kita untuk pelit. Ya. Jadi Bapak Ibu tanamkan dalam diri kita, kita lebih butuh dengan pahala sedekah. Ingat saya garis bawah ini ya. Baik penerimanya orang yang sama atau beda. Karena biasanya kalau orang yang sama minta, ada kerabat kita minta sumbangan terus tiap bulan. Karena syaitan bisikin ini orang tuh minta-minta terus. Tanamkan ini, nggak penting bagi saya. Mau dia atau orang lain bedanya apa? Nggak ada bedanya kan target kita sedekahnya. Nah sampai di sedekah saja. Nggak usah kita menjangkau siapa yang terima, nggak penting. Mau orang gila, mau orang bodoh, mau orang jujur, mau orang, nggak penting bagi kita. Yang penting kita sedekah. Ini level kedua. Level yang paling tinggi dalam kedermawanan, tidak pernah tolak siapa yang minta. Siapa saja minta, begitu dikasih. Jadi memang begitu, begitulah sifat Nabi SAW. Ini pernah kami sampaikan riwayat. Nabi pernah dapat Bapak Ibu sekalian berkeranjang-keranjang kurma baru panen. Sangat ranum. Nabi belum sempat makan 1 butir pun, itu ternyata ada orang-orang miskin datang minta. Dan Nabi ini kalau memberi, dia bukan, contoh ibu punya 1 keranjang buah. Misalnya. Kalau ada orang datang minta kan mungkin kita kasih berapa potong gitu kan. Ya. Kalau ada orang sedikit pelitnya mungkin 1 butir. Ya. Tapi Nabi kalau orang minta dikasih semua. 1 keranjang, 1 keranjang. Nabi sendiri belum makan. Itu karena dermawannya ya. Tentu orang tidak akan bisa sampai ke level tertinggi ini kalau belum melalui level yang di bawahnya. Kalau Bapak Ibu mau sampai ke level ini, kita memang harus mulai melatih diri kita apa? Tanamkan tadi, saya lebih butuh dengan pahala sedekah daripada orang yang menerima. Karena orang yang menerima sedekah kita, itu dia hanya terima fisiknya. Anggaplah uang kita kasih 1 juta nih. Dikasih dia pakai untuk kebutuhan dia, anaknya, habis kan. Tapi nilai 1 juta yang kita kasih itu dibawa ke timbangan amal dan memang melalui dia. Berarti kan kita tidak rugi. Yang seperti itu memahaminya. Nah Nabi bagi-bagi sampai habis semuanya. Waktu habis masih ada yang datang minta. Nabi sedih karena sudah nggak punya yang beliau kasih. Bayangkan ya, justru kesedihan Nabi karena sudah tidak bisa memberi. Gitu kan. Maka Umar lihat lalu mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak memandang Anda di atas kemampuan Anda. Maksudnya Anda sudah bantu yang lain, kenapa harus sedih dengan ini? Nabi tetap diam. Di sebelah Umar ada Ali. Ali mengeluarkan dari kantongnya ternyata masih ada beberapa dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah letakkan di mana Anda mau. Nabi senyum lebar. Nabi mengatakan, bihadza umirtu. Begini aku diperintahkan. Jadi kedermawanan itu teman-teman kalau dalam hati, itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Tapi kalau sudah masih terkikis dengan pelit, apalagi kalau betul-betul pelit, gak mau berbagi sama sekali, ini sudah pasti bentrok sama keimanannya. Makanya Nabi bilang, tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin, orang muslim, keimanan dia dengan ya pelitnya, gitu. Tidak akan bertemu. Nah ini poin, dan pernah kita bacakan di kelas kita ini, saya sarankan Bapak Ibu kembali lagi kalau mau baca tentang ayat-ayat sedekah, itu ada belasan ayat dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. Ya. Nanti sementara pulang ke rumah, nanti di mobil, kendaraan, baca aja. Ingat Al-Baqarah 261 sampai 274. Nah di antara itu disebutkan syarat-syaratnya, kalau kita bersedekah jangan sakitin penerima orang yang menerima,
Gak boleh kita sebut-sebut sedekah kita ya supaya ikhlas karena Allah itu semua supaya kita dapat sempurna pahala ya dalam sedekah tersebut. Nah dalam riwayat yang lain disebutkan al-imanu wal hasad tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin iman dan iri. Nah jadi kalau bapak ibu masih ada rasa iri dalam hatinya baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tapi kalau ibu dan bapak ikutin iri itu, kok dia lebih cantik ya, kok dia lebih gagah ya, kok dia lebih baik mobilnya ya, kok ini, kok itu. Nah ini berarti mengganggu bisikan syaitan. Kalau kita baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim dan kita berusaha berlindung berarti tanda keimanan. Tapi kalau kita ikutin itu, kita malah hasad dengan orang berarti kita tidak punya keimanan. Maksudnya di sini imannya tidak sempurna, sangat tipis. Tetap tidak hilang iman itu ada bibitnya tapi dia sangat tipis imannya. Yang menandakan dia membuka pintu hasad itu. Nah berarti dari poin ini juga kalau kita gabungkan tadi tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin, orang muslim iman dan pelit dan dalam riwayat dan iman dan hasad berarti menandakan pelit dan hasad ini adalah penyakit hati yang mengganggu keimanan, maka tidak boleh ada. Hapus dari kamus kita itu. Saya tidak akan pelit mulai hari ini, saya juga tidak akan pernah iri dengan orang lain. Udah. Cara ngobatinnya gimana Ustaz? Mulai sedekah supaya kita tidak pelit. Berbagi terus dengan orang. Jangan selalu merasa diri sendiri. Ya ibu-ibu kalau buat masakan kesukaannya, lebihkan saja. Kasih anak-anak. Jangan, ini makanan kesukaan ibu ya, jangan sentuh. Nah, ini sudah tanda-tanda pelit, anaknya sendiri nggak mau dikasih misalnya. Contoh saja. Nah begitu juga dengan hasad. Kalau sudah ada bisikan untuk supaya kita merasa kenapa dia lebih, kenapa dia begini. Apalagi kalau bukan pilihan ya. Seperti orang lahir memang dia cantik. Gimana caranya kita mau iri? Karena udah begitu Allah kasih dia. Udah kita tinggal nikmatin apa yang Allah kasih kita gitu kan. Begitu juga dengan misalnya ada orang lahir di luar keluarga kaya kita tidak. Ya sudah Allah sudah kasih begitu. Tapi cara ngobatinnya kita boleh meminta agar Allah memberikan kepada kita juga keberkahan. Ya Allah juga berkahi kita kesehatan. Allah berikan juga kita kebaikan dalam ciptaan fisik ya. Kemudian Allah juga berikan kita harta seperti Allah berikan dia. Itu dibolehkan selama tidak bentrok sama sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat gitu. Baik hadis terakhir yang kita bahas pada siang ini. InsyaAllah hadis ke-12 dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1272 dari awal kita belajar berbunyi. Dan At-Tabarani telah meriwayatkan dalam Mu'jam Awsat dari Amr bin Qais Al-Kindi. Ia berkata, rahimahullah ini seorang tabi'in. Kunna ma'abi darda munsarifina ma'as sa'ifah. Faqala ya ayuhan nas ijtami'u. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul makbarat kadamahu fi sabilillah harramallahu sa'ira jasadihi 'alan nar.